Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Yuwono. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan Bitung, Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekspor impor. Mata kuliah ekspor impor ini wajib untuk di mahasiswa di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Ya. Dan di dalam RPS ini ada beberapa capaian yang mesti dijalankan dan bisa diterapkan kepada mahasiswa mengenai capaian pembelajaran lulusan program studi untuk mata kuliah ekspor impor. Capaian prodi ini meliputi 1. Menunjukkan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, dan toleransi dalam pembelajaran. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri atas aktivitas keahlian di bidang manajemen, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis di bidang program studi S1, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanira yang sesuai dengan bidang keahlian. Lanjut dengan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur di program S1 untuk bidang manajemen, khususnya untuk mata kuliah ekspor impor. Selanjutnya, mengambil keputusan secara tepat dan konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data prodi S1, mampu merumuskan dan membuat konsep penyelesaian dalam bidang organisasi sesuai dengan program S1 untuk ekspor impor, kemudian mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi operasional organisasi pada level fungsional, berpikir strategik untuk membantu tugas di kampus, yaitu STY Insan Pembangunan. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi bidang S1 untuk mata kuliah ekspor impor. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Terdapat ada 5 capaian yang mesti diselesaikan, yaitu mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan teori ekspor impor. Kemudian yang kedua, mampu memahami, menguasai pengertian, berpikir logis, mengembangkan secara dinamis di bidang ekspor impor. Yang ketiga, mampu menjelaskan proses ekspor impor, permasalahan dan pemecahan di bidang lingkup ekspor impor. Yang kelima, 4, mampu mengetahui secara bertanggung jawab tentang metode dan cara mengambil keputusan di bidang ekspor impor, mampu mengetahui cara penggunaan informasi sesuai norma lingkungan pada pembelajaran ilmu ekspor impor. Nah, di dalam mata kuliah ini ada 14 pertemuan. Ada materi dengan ditambah lagi dikurangi 2 untuk pelaksanaan tugas, UTS dan pelaksanaan UAS. Jadi efektifnya adalah 12 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama, penjelasan mengenai pengertian ekspor impor. Yang kedua, perkembangan bisnis internasional. Yang ketiga, perkembangan bisnis internasional lanjutan. Yang keempat, tata niaga ekspor. Yang kelima, tata niaga impor. Dan keenam itu tugas kelompok. Nah, di dalam tugas kelompok ini, mahasiswa diminta untuk membuat suatu usaha tentang apa yang akan diekspor atau maupun diimpor. Jadi mahasiswa dimintakan suatu semacam blueprint dan mereka akan secara kelompok
seolah-olah sudah membuat suatu usaha dan akan menjalankan bisnis ekspor maupun impor. Ya, kemudian setelah itu UTS ya dilanjut di pertemuan ke-8 yaitu mengenai harmoni sistem, ke-9 Incoterm 2000, ke-10 pembayaran internasional dengan sistem non-letter of credit, yang ke-11 pembayaran internasional dengan letter of credit, dan yang ke-12 adalah tugas kelompok, ya, tugas kelompok tentang penjabaran tentang mengapa ekspor kita atau impor kita terkendala. Jadi mahasiswa bisa menguraikan tentang kendala ekspor maupun kendala impor yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang pertemuan selanjutnya yang ke-13 adalah kawasan berikat. Yang terakhir adalah pelaksanaan UAS dan penilaian. Nah, di dalam sistem penilaian di insan pembangunan ini ada bobot-bobot yang menjadi acuan dalam penilaian, yaitu nilai etika bobotnya 10%, nilai absensi itu 15%, nilai UTS itu 20%, nilai UAS itu 25%, nilai UASnya 30%, tadi yang terlewat adalah nilai tugas 20%. Jadi total nilai adalah 100%. Nah, untuk referensi yang saya pakai yang wajib adalah dari Amir MS, ya, kemudian dari Daud ST, kemudian juga dari Jauhari Azhar. Dan juga mengingat ekspor impor ini adalah kebijakan pemerintah, maka buku referensi saya juga tidak lepas dari peraturan menteri tentang Direktorat Jenderal Pajak, kemudian majalah, artikel yang terkait sama perkembangan bisnis ekspor impor. Dalam pelaksanaannya tatap muka, tetapi untuk saat ini berhubung masa pandemi, jadi dilakukan melalui online. Nah, capaian yang akan dihasilkan pada penilaian akhir ada indikator bahwa mahasiswa adalah bisa mampu menyerap apa yang saya sampaikan adalah pada poin 1 tentang pembahasan ekspor impor ini adalah pengenalan ekspor impor adalah mampu memahami dalam menjalankan skup manajemen saat diskusi dan interaktif. Jadi di mata kuliah pertama itu ruang lingkupnya ekspor impor, paham bahwa mahasiswa mampu memahami tentang konsep dari pengertian ekspor dan impor. Pada tahapan selanjutnya berupa mata kuliah perkembangan bisnis internasional, mahasiswa akan diharapkan mampu untuk mengerti tentang perkembangan bisnis perdagangan internasional yang terjadi. Jadi kekuatan-kekuatan masing-masing negara yang mempunyai keunggulan komparatif yang akan diekspor maupun yang diimpor, termasuk di Indonesia, juga disampaikan di dalam mata kuliah ini. Lanjut dengan perkembangan bisnis internasional, di mana apa yang sedang tren atau apa yang sedang in di dalam dunia ekspor impor itu juga saya sampaikan di dalam kelas, dan diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pergerakan bisnis internasional. Kemudian di tata niaga impor ini mengenai capaian yang saya sampaikan, indikatornya adalah bagaimana mahasiswa paham tentang dokumen ekspor. Ya, jadi terkait semua dokumen yang harus dilakukan apabila akan memulai bisnis ekspor. Kemudian yang selanjutnya tentang tata niaga impor, itu sebaliknya dengan tata niaga ekspor, yaitu mahasiswa bisa paham tentang dokumen-dokumen apa yang harus yang bisa disiapkan pada saat akan melakukan bisnis impor, dan juga ketentuan-ketentuan
pemerintah mengenai larangan terbatas atau larangan yang tidak boleh, barang-barang yang tidak boleh masuk di Indonesia. Selanjutnya adalah pertemuan ke-6 tentang tugas kelompok, tadi sudah disampaikan di awal, dan lanjut ke materi di harmony system. Ya, harmony system ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami tentang penomoran bahwa semua barang yang ada di dunia ekspor impor semuanya ada nomornya, sehingga akan menghindari terjadinya bias untuk penomoran ataupun penamaan, dan ini juga akan berakibat kepada tarif pajak yang akan dikenakan di barang tersebut. Kemudian capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-9 yaitu Incoterm, yaitu mahasiswa mampu untuk memahami istilah-istilah yang ada di dunia ekspor impor. Ya, istilah-istilah ini terkait nanti sistem pembayarannya. Kemudian lanjut di pembayaran internasional. Ya, pembayaran nasional itu ada dua sistem mengenai pembayaran internasional, yaitu satu mengenai letter of credit dan non letter of credit. Nah, di mana sistem pembayaran internasional ini juga wajib diketahui oleh mahasiswa sebelum nantinya akan melakukan transaksi ekspor impor, dan tertuang juga di dalam sales contract. Dan yang terakhir mengenai kawasan berikat. Di kawasan berikat ini indikator yang sebagai pembelajar di mahasiswa itu mampu memahami tentang fasilitas pemerintah kepada perusahaan yang mempunyai izin kawasan berikat berupa keringanan pajak atas barang impor. Demikian penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran ekspor impor yang akan diterapkan di semester 4 untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.